Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai marketing plan dari saya, Teguh Septianto, di perusahaan PT Java Comfort Indonesia. Di poin 1.0, ringkasan eksekutif, Java Comfort Indonesia didirikan tanggal 18 Januari 1971 dengan nama PT Java Pelletizing Factory Ltd dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1971. Merek utama dari produk-produk Java Comfort antara lain pakan ternak, produk daging ayam segar, daging Kusen Wagyu Beef, dan produk vaksin Vaksimun. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan Java meliputi bidang pengolahan segala macam bahan untuk pembuatan atau produksi bahan makanan hewan, kopra, dan bahan lain yang mengandung minyak nabati, gaplek, dan lain-lain. Mengusahakan pembibitan, peternakan ayam, dan usaha peternakan lainnya meliputi budidaya seluruh jenis peternakan, perunggasan, perikanan, dan usaha lain yang terkait dan menjalankan perdagangan dalam dan luar negeri dari bahan serta hasil produksi. Poin 2.0, analisis situasi. Tujuan Java menerapkan berbagai bidang masing-masing agar produk yang diproduksi dapat terfokus pada tujuannya. PT Java mengalami persaingan yang semakin ketat. Melihat itu, cara menghadapi tersebut dengan lebih memperluas keberagaman produksi antara lain menambah faktor industri peternakannya serta pemasaran yang semakin berkembang. Di poin 2.1 mengenai ringkasan pasar, meningkatkan promosi pemasaran pakan ternak ayam ras ke wilayah pelanggan lama atau pelanggan baru yang akan dituju. Menyesuaikan harga dengan harga jual, saing, dan meningkatkan kualitas produk dan pelayanan, memperhatikan kondisi ekonomi untuk mengantisipasi perubahan iklim usaha yang sewaktu-waktu dapat berubah, penguatan hubungan dengan para agen agar kegiatan pemasaran tetap berlangsung. PT Java melakukan giat promosi secara besar-besaran dengan tujuan dapat mengalahkan pesaing yang sejenisnya. Selanjutnya di poin 2.2 mengenai analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman PT Java. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan dari PT Java kali ini kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba relatif baik, nilai ROE yang semakin meningkat, yang menandakan perusahaan bagus dalam mengelola modal sendiri, efisiensi biaya, laba tahun per tahun yang meningkat. Nomor 2 mengenai kelemahan, meskipun memenuhi target, akan tetapi tingkat pelanggan yang memiliki pengalaman luar biasa dengan perusahaan masih rendah menurut hasil survei. Yang kedua, walaupun proses operasional yang sudah tertata dengan rapi di segala bidang, tetapi inovasi pada aspek produk perusahaan masih kurang. Yang terakhir, perusahaan perlu memberikan kesempatan pada karyawannya untuk mengembangkan karir di perusahaan menurut para karyawan. Yang nomor 3 mengenai peluang. Peluang kali ini yaitu meningkatnya aktivitas ekonomi di bidang perunggasan, ketertarikan para investor untuk berinvestasi pada perusahaan. Yang kedua, pelanggan yang merasa puas dan tidak pernah dikecewakan oleh perusahaan menurut pelanggan sehingga berpotensi menjadi pelanggan tetap. Itu menurut pelanggan atau customer dari PT Java. Yang terakhir, peningkatan efisiensi operasional. Ancaman yang dihadapi oleh PT Java yaitu melemahnya nilai tukar rupiah, isu kenaikan gaji buruh, kondisi perekonomian di tahun berikutnya yang masih belum diketahui. Di poin 2.3, persaingan. Meningkatkan
mutu produk dan pelayanan sehingga pelanggan semakin puas dan tidak akan pindah ke produk atau perusahaan pesaing. Yang kedua, membuat pelanggan semakin puas sehingga mereka memiliki pengalaman yang excellent terhadap perusahaan. Yang ketiga, melakukan suatu inovasi yang bersifat low. Yang keempat, cost sehingga tidak terlalu menimbulkan biaya tambahan dan membuat pelanggan tidak beralih ke 17 perusahaan pesaing. Yang terakhir, membuat para pelanggan selalu merasa memiliki pengalaman yang excellent dengan perusahaan agar terhindar dari pindahnya pelanggan ke perusahaan pesaing. Di poin 2.4 mengenai penawaran produk, di pembukaan di angka 1.600, penawaran offer di angka 1.580, harga terendah sudah mencapai 1.570, di volume saham terdapat 10.295.000, frekuensi 2.833, PE ratio 12 kali, peringkat kapitalisasi pasar industri terkait 2 dari 6, penutupan sebelumnya di angka 1.595, penawaran naik menjadi 1.575. Harga tertinggi 1.605, nilai transaksi di angka 16.300.000.000 rupiah. IPS IDR 129, kapitalisasi pasar 14.679.843 rupiah. Peringkat kapitalisasi pasar semua perusahaan 91 dari 760. Selain itu, penawaran produk yang dikenalkan PT Java kepada pelanggan terbagi atas 3 jenis, yang dalamnya masih terdapat beberapa PT atau cabang dari Java tersebut, antara lain produk poultry seperti pakan ternak, dok ayam broiler, perlengkapan peternakan, serta produk karkas ayam, produk aquaculture, aquafeed, breeding, Java Prim, seafood. Di perusahaan Beef Cattle, kita tersedia penjualan daging berkualitas seperti Wagyu, sirloin, tenderloin. Lalu di poin 2.5 mengenai distribusi, melalui distri tersebut, target pasar yang dijangkau adalah warung makan, kios, daging, pengolahan makanan jadi. Produk ini juga akan didistribusikan ke pasar pengolahan makanan daging, supermarket maupun minimarket, atau ke kios frozen daging segar miliknya sendiri, atau yang biasa dikenal dengan salah satunya perusahaan dari produk Tesmith ya, kalau ada yang tahu. Lalu di angka 3.0, strategi pemasaran. Di strategi pemasaran kali ini, kita terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama mengenai tujuan, yang kedua target pasar, yang ketiga posisi. Yang pertama tujuan, meningkatkan laju perkembangan bisnis, meningkatkan citra perusahaan, dan daya jual produk untuk memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya di bidang perunggasan baik makanan, ternakan, pakan, dan peralatan ternak. Yang kedua target pasar, PT Java tetap gencar mengekspor bidang perunggasan ke seluruh dunia, berawal dari manajemen keuangannya, operasional sistem, dan tata kinerja karyawan yang sesuai bidangnya. Yang ketiga, mengenai posisi kali ini produk perunggasan ini ke dalam jenis produk makanan seperti frozen food, daging segar, maupun di peternakan ya. Yang selanjutnya strategi, ada produk, price, distribusi. Untuk produk, selain penjualan daging segar, PT Java ini menambah produk barunya demi memenuhi permintaan pasar. Produk yang dihasilkan adalah makanan yang siap untuk konsumsi oleh masyarakat, antara lain adalah bumbu racikan kaldu ayam dan sapi, ayam ungkep frozen yang tinggal goreng juga ada, serta olahan daging atau nugget. Di price, demi memenuhi target pasar dan cepat dikenal oleh khalayak umum mengenai upgrade produk terbarunya,
PT Java memberikan promo menarik serta harga yang cukup terjangkau. Jadi yang paling utama untuk dari PT Java mengenai harga, tetap mengedepankan promosi yang keras ya sebagai target pasar yang baik. Untuk selanjutnya mengenai distribusi, produk ini akan didistribusikan ke pasar pengolahan makanan daging, supermarket maupun minimarket. Yang kelima, marketing mix. Ada produk, price, promotion, place, people. Dari produk sendiri, item kualitas pakan terhadap ternak diapresiasi dengan baik oleh responden kualitas pakan ternak PT Java Comfort Indonesia. Di PT Java terus mempertahankan untuk kepuasan pelanggan dengan menggunakan sasaran mutu ISO 1001/2008. Sistem ini berguna untuk mengendalikan mutu produk dan stabilitas kualitas pakan sehingga memengaruhi keputusan pelanggan untuk melakukan pembelian. Untuk price, untuk item harga pakan ternak PT Java, responden cenderung memilih jawaban cukup baik. Harga pakan Java dipandang oleh responden memiliki harga yang sedang bahkan sama dengan harga pakan merek lain atau lebih terjangkau juga bisa. Untuk promosi, untuk image citra baik PT Java dipersepsikan dengan nilai baik oleh pelanggan. Citra baik Java dipengaruhi oleh aktivitas atau strategi perusahaan. Di marketing mix place mengenai indikator lokasi penjualan apakah mudah diketahui oleh khalayak umum dan mudah dijangkau. PT Java beralamat di pabrik Jalan IR Sutami kilometer 17 berada di pinggir kota dan di sisi jalan tol di daerah Makassar. Untuk people, item mengenai hubungan baik kekeluargaan karyawan dengan pelanggan dipersepsikan dengan nilai baik oleh responden. Untuk hubungan baik dengan pelanggan adalah dengan memberikan support kepada pelanggan. Yang keenam mengenai riset pemasaran, untuk mendapatkan feedback dari konsumen baik, kami akan melakukan survei pasar, menampilkan kolom komentar pada website dan sosial media, dan menyebarkan kuesioner dengan cara berikut. Kami akan mengetahui seberapa penilaian konsumen dan daya minat terhadap produk dari PT Java. Untuk keuangan, kali ini ada BEP. BEP PT Java Comfort, biaya total penjualan beban penjualan 637.950, untuk beban komersial dan hasil peternakan 111.200.000 rupiah, untuk beban umum dan administrasi 219.000 rupiah, beban keuangan ada 249.300.000 rupiah, untuk beban pajak 490.340.000 rupiah. Total keseluruhan 1.707.790.000 rupiah. Untuk BEP memakai rumus biaya total per harga per unit dikurangi harga variabel per unit dari 1.707.790.000 rupiah dibagi dengan 50.000 harga per unit dikurangi 30.000. Jadi sama dengan 85.389.500 unit. Jadi jumlah minimum untuk mencapai BEP adalah 85.389.500 unit. Mengenai kontrol, implementasi, kami merencanakan langkah-langkah kontrol yang ketat untuk memonitoring kualitas dan kepuasan konsumen dalam menggunakan produk PT Java. Hal ini akan memungkinkan kita untuk bereaksi dengan sangat cepat dalam memperbaiki masalah yang mungkin terjadi. Menghindari produk yang cepat basi, PT Java tetap menjaga kualitas produknya, berawal dari seleksi barang yang layak untuk dipasarkan dan dipakai oleh konsumen. Untuk organisasi pemasaran,
Hal ini dipimpin oleh seorang komisaris utama, Haji Syamsir Siregar. Wakil komisaris utama ada Hendrik Kolonas, komisaris independen Retno Astuti Wibisono, komisaris independen Ignatius Heri Wibowo, komisaris independen Ito Sumardi Juni Sanyoto. Lalu ada direksi, ada direktur utama Handoyo Santoso. Lalu di bawahnya ada seorang kepala divisi, kepala SBU Pengemukaan, kepala divisi teknologi informasi, kepala divisi keuangan, kepala divisi produk konsumen. Seperti ini. Baik, terima kasih. Bila ada salah kata kami ucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.